kita belajar. Ini konten pemaparan materi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Ketemu lagi pada perkuliahan kalkulus diferensial. Ini adalah minggu kelima perkuliahan. Siapa yang masih ingat pembahasan kita 4 minggu yang lalu? Ya, minggu pertama kita membahas tentang limit dan kajian mendalam tentang limit. Masih ingatkah? Kemudian minggu kedua kita membahas tentang teorema-teorema yang ada pada limit. Kemudian minggu ketiga kita membahas tentang limit yang melibatkan fungsi trigonometri. Minggu keempat apa yang kita bahas? Ya, kita bahas limit ditahingga dan ketahinggaan. Nah, sekarang kita akan membahas topik pada minggu kelima, yaitu kekontinuan. Nah, sebelum kita masuk kepada bagaimana kekontinuan, sebaiknya kita bahas dulu apa itu kekontinuan. Kekontinuan itu sendiri adalah kesinambungan. Kesinambungan artinya tidak terputus, berarti dia bersambungan terus. Jika diumpamakan dengan sebuah garis, garis itu tidak pernah terputus tapi selalu berkesinambungan atau selalu kontinu. Oke, untuk memahami lebih dalam tentang pengertian kekontinuan, coba perhatikan gambar 1, 2, 3. Coba kalian semua lihat gambar 1. Apakah perbedaan gambar 1 tersebut dengan gambar 2 dan gambar ketiga? Ya, gambar 1 itu ada 2 garis yang terputus ya, di mana FC-nya bulatan penuh, sedangkan 1 garis lainnya bulatan kosong. Betulkah? Ya, sekarang coba perhatikan lagi gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu garisnya bersambungan, tapi FC-nya berada di bawah garis. Kemudian di sana terlihat bulatan yang kosong. Gitu kan? Sekarang coba kalian lihat lagi gambar yang ketiga. Di sana garisnya bersambungan dan tidak terputus, serta FC-nya berada pada garis itu. Bisa kalian lihat ketiga gambar itu perbedaannya di mana? Jika kalian sudah paham dengan ketiga gambar itu, sekarang Ibu akan memberi sebuah pertanyaan. Dari ketiga garis itu, yang manakah kira-kira yang menunjukkan fungsi yang kontinu? 1, ataukah 2, ataukah 3? Sebelum Ibu menjawabnya, Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian menjawab di kolom komentar. 5 minutes later. Oke, kira-kira siapakah yang benar menjawabnya? Jadi jawabannya adalah grafik yang menunjukkan kekontinuan itu adalah yang gambar 3, di mana dia berkesinambungan dan FC-nya berada pada garis tersebut. Oke, sekarang kita definisikanlah kekontinuan itu secara matematis. Tadi itu secara gambar ya. Oke, sekarang kita lihat definisi matematis dari kekontinuan. Perhatikanlah slide berikut ini. Suatu fungsi f dikatakan kontinu apabila memenuhi ketiga syarat berikut. Syarat yang pertama adalah limit x menuju c dari fungsi x tersebut ada. Nah, kalian masih ingat kan bagaimana syarat limit itu ada? Limit kiri dan limit kanannya harus sama, ya kan? Masih ingat bagaimana mendefinisikan sebuah limit ada? Oke, jadi syarat fungsi yang kontinu yang pertama itu adalah limit x menuju c dari fungsi f(x) tersebut ada. Kemudian yang kedua, syarat yang harus dipenuhi adalah fc ada. Berarti fc-nya, nilai fungsinya
jika disubstitusikan C harus ada juga, ya. Kemudian ketiga, syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah limit dikatakan kontinu adalah limit X menuju C dari Fx sama dengan Fc itu sendiri. Jadi ada 3 ya, makanya gambar 1 dan 2 tidak memenuhi karena dia harus memenuhi ketiga syarat itu. Yang pertama, limitnya dari X menuju CFC itu harus ada. Yang kedua, FC harus ada, fungsi C itu sendiri harus ada. Kemudian yang ketiga, limit X menuju CFX itu sama dengan FC-nya. Oke, setelah kalian memahami pengertian limit secara matematis, sekarang mari kita coba ke contoh soal agar kalian lebih memahaminya. Oke, sekarang perhatikanlah contoh soal berikut. Jika diketahui suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4 per x kurang 2, di mana x tidak sama dengan 2, bagaimana seharusnya fungsi f didefinisikan di x sama dengan 2 agar fungsi tersebut kontinu di titik itu? Bagaimana semuanya? Berarti kita harus melaksanakan definisi yang tadi. Bagaimana supaya dia kontinu? Maka coba kita lihat penyelesaiannya pada slide berikut ini. Oke, kita lihat slide berikutnya. Penyelesaiannya seperti ini ya. Berarti kita cari dulu limit itu terdefinisi di mana. Bagaimana caranya? Kalian masih ingat? Itu menggunakan teorema-teorema pada limit. Ya, bagaimana penyelesaiannya? Berarti kita faktorkan ya. X kuadrat kurang 4 itu difaktorkan, karena jika kita substitusikan X sama dengan 2 ke fungsi, maka dia akan menjadi 0 per 0 kan? Berarti kita faktorkan dulu. X kuadrat kurang 4 faktornya berapa? X kurang 2, X tambah 2, ya benar, per X kurang 2. Berarti bisa kita hilangkan X kurang 2, X kurang 2-nya menjadi limit X menuju 2, X tambah 2. Lalu kita substitusikanlah 2 ke dalam X tambah 2, dapat 4. Jadi limitnya 4. Nah sekarang agar fx kontinu di x sama dengan 2, maka kita harus mendefinisikan f2 sama dengan 4. Kenapa? Karena nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya atau nilai pada saat c sama dengan 2. Limitnya sudah kita cari, berapa dapatnya? 4 kan? Nah agar dia kontinu berarti f sama dengan f2, f pada saat 2 itu harus sama dengan 4. Jadi memenuhi ketiga teorema tadi. Limitnya ada yaitu 4, kemudian fc-nya juga ada, f2, tapi harus kita definisikan agar dia kontinu. F sama dengan 2-nya harus sama dengan 4 karena fc-nya harus sama dengan nilai limitnya. Bisakah kalian memahami itu? Oke, sekarang kita coba untuk soal berikutnya pada latihan terbimbingnya. Soalnya hampir sama dengan yang tadi. Jika diketahui suatu fungsi fx, x pangkat 3 kurang 27 per x kurang 3, tidak terdefinisi di x sama dengan 3, kan? Kalau disubstitusikan dia akan 0 per 0. Bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 3 agar fungsi tersebut kontinu di titik itu? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, Ibu ada tugas untuk mahasiswa semua. Di sini ada bentuk titik-titiknya. Nah, silahkan diisi dan dikerjakan di rumah. Bagaimana memfaktorkan x pangkat 3 kurang 27, ya, itu dengan sistem Horner. Kemudian bagaimana menghilangkan x kurang 3 pada penyebutnya. Ya, setelah itu kalian cari nilai limitnya berapa. Nanti pada saat f sama dengan 3, berapakah nilai limitnya disamakan dengan f3-nya? Ya, Ibu tunggu latihan terbimbingnya. Silahkan submit di LMS masing-masing, serta latihan mandirinya juga dikerjakan ya. Oke, untuk materi kontinu, Ibu rasa sekian dulu pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada materi dan topik yang berbeda pada minggu depan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.